Aksi pembunuhan terjadi di lingkungan Prayungan Desa Paju, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Korban Bonamin berumur 67 tahun, diduga dibunuh oleh RDO, anaknya sendiri. Korban ditemukan tewas sekitar jam 5.30 waktu Indonesia Barat oleh tetangganya. Keterangan di lokasi, pelaku tinggal serumah dengan korban. Korban pekerja serabutan dan marbot masjid. Saat waktu sholat azan di musola dekat rumahnya, pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa, menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Korban dan pelaku seringkali terlibat cekcok. Sebelum maghrib, korban dan pelaku kembali terlibat adu mulut dan keributan. Setelah kejadian, korban tidak ke musola sama sekali. Hingga sholat subuh, korban juga tidak muncul. Karena curiga, usai sholat subuh, warga mencari korban dan melihat di rumahnya. Saat itu korban ditemukan posisi seperti tidur, namun telinganya berdarah. Buatan kawit rian, buatan nonton jendela, lek pintu ada. Terus bapak masuk? Lo lewat jendela, terus melihat? Masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah. Terus setelah itu? Saya pergi. Laporan Pak RT? Laporan Pak RT. Tinggal berarti nih, Pak? Lah posisi ketahui saya pun Mas, tapi kula buatan ngedek, buatan demok, buatan. Namun kula sekitar jam berapa, Pak? Kula bidal jam 5. Oh, jam 5 sore, jam 5 enjing. Oke. Sebelum maghrib itu yang sebelah timurnya ini terdengar suara geludak-geludak. Kemudian listriknya dimatikan. Terus Pak Sopong Gelali ngaten. Pak Bonamin itu kan sakit ke masjid. Maghrib juga tidak ada. Misa juga tidak ada, apalagi subuh. Akhirnya pada subuh salah satu teman dari jamaah ini ngungak ke sini. Lah sudah terjadi seperti itu. Hariannya seperti apa sih, Pak, si bapak dan anak ini? Ya sebenarnya bagus-bagus juga. Ini tresno sekali Pak Bonamin ke Mas Ridho itu. Tapi memang Mas Ridho itu masuk pasien UGDJ dan rutinitas meminum obat UGDJ. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu ya, Pak? Iya betul, ya obat jalan. Di RSU sini? Cukup ngambil di puskesmas terus dibawa pulang. Obatnya ngambil di puskesmas Ponorogo Selatan. Kan ada petugas jiwanya 2 sini. Warga langsung melapor ke kepolisian. Saat ditemukan korban sudah meninggal. Diduga pelaku adalah RDO, anak korban. Polisi dan warga mengamankan pelaku dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan kejiwaan. Setelah pelaku diamankan, polisi menggelar olah TKP. Diketahui korban meninggal dan tubuhnya sudah kaku. Ada bekas luka di kepala dan bercak darah di lantai. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Tindakan lebih lanjut, yaitu seperti kita bawa ini untuk kita autopsi ke rumah sakit. Dan memang ya untuk selanjutnya memang di informasi sudah kita kumpulkan, saksi-saksi sudah kita inikan semua, namun tetap kita menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Kronologi awalnya seperti apa, Nen? Baik, untuk kronologi awalnya seperti yang mungkin sudah beredar, ya. Kronologi ini kita mendapatkan telepon dari Pak Lurah, saya sendiri langsung saya menghubungi KSPKT kami. Setelah kami mendatangi TKP karena memang meninggalnya kurang wajar, agak mencurigakan, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polres untuk identifikasi. Setelah mereka datang ke sini, langsung kita berkoordinasi karena memang hal-hal ini butuh penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Hasil temuan sementara ini ada luka atau di penganiayaan atau seperti apa? Baik, kalau untuk memang dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala.
karena benturan benda keras ini atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Kini kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, tim liputan Garda TV.